Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdausi Nuzula dari kelas 12 IPS 2, absen 13. Saya akan mempresentasikan tentang pengaruh sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Berikut artikel tentang perubahan sosial, yaitu perubahan sosial akibat semakin canggihnya teknologi, terutama smartphone. Perubahan akan selalu berjalan dan pasti akan terjadi. Kita mau atau tidak, semua akan terus berjalan, entah cepat atau lambat. Hanya bagaimana kita meresponnya. Kita akan mengikuti perubahan tersebut atau hanya diam saja, atau bahkan menolak akan perubahan. Perubahan dapat memberikan kita manfaat, namun juga dapat membuat kita terlena perubahan sosial akibat dari perkembangan zaman. Terutama semakin canggihnya teknologi di era sekarang ini juga memberi dampak positif maupun negatif. Kemajuan teknologi memberikan manfaat dalam berbagai bidang. Kemajuan teknologi akan terus terjadi karena pengetahuan juga semakin meningkat, pendidikan juga semakin baik. Kemunculan handphone dari tahun ke tahun semakin meningkat, yang awalnya hanya dapat digunakan untuk SMS dan telepon, kemudian sekarang dapat digunakan dalam segala hal seperti komputer atau laptop. Semakin canggihnya smartphone, solidaritas antar individu juga berkurang, yang mana bisa saya rasakan sendiri pada masa kecil begitu banyak permainan tradisional dan banyak teman dan kedekatannya begitu erat. Namun bisa kita lihat bahwa sekarang anak-anak sejak kecil sudah diberikan handphone dan menggunakan game online. Semakin canggihnya smartphone tidak semata-mata berdampak negatif, tapi juga berdampak positif. Dalam hal positif, kita bisa lihat yang awalnya ketika pesan tiket kereta atau transportasi lain harus datang ke tempat pembelian tiket. Namun sekarang kita dapat memesan tiket melalui smartphone masing-masing, dan masih banyak dampak positif lainnya karena hal itu. Semakin canggihnya smartphone berdampak positif atau negatif itu tergantung individu masing-masing. Kita sebagai generasi milenial seharusnya dapat menggunakan smartphone dengan bijak. Kapan kita perlu memakai dan kapan kita perlu berpikir sendiri. Jangan dengan adanya kemudahan membuat kita bermanja-manjaan. Kita harus tetap mandiri dan terus berkarya agar tidak hanya sebagai penikmat semata, tapi sebagai pembuat. A. Teori utama perubahan sosial. Pada paragraf yang membahas tentang perubahan akan selalu berjalan dan pasti akan terjadi. Kita mau atau tidak, semua akan terus berjalan. Entah cepat atau lambat, hanya bagaimana kita meresponnya. Kita akan mengikuti perubahan tersebut atau hanya diam saja atau bahkan menolak akan perubahan. Perubahan dapat memberikan kita manfaat, namun juga dapat membuat kita terlena. Perubahan sosial akibat dari perkembangan zaman, terutama semakin canggihnya teknologi di era sekarang ini juga memberikan dampak positif maupun negatif. B. Teori-teori modern mengenai perubahan sosial. Pada paragraf yang membahas tentang kemajuan teknologi memberikan manfaat dalam berbagai bidang. Kemajuan teknologi akan terus terjadi karena pengetahuan juga semakin meningkat, pendidikan juga semakin baik. Pendidikan baik, maka bidang yang lain akan mengikuti seperti dalam bidang ekonomi maupun sosial. Pengetahuan meningkat, maka munculnya inovasi-inovasi baru dan mempermudah kerja manusia. Begitu juga dengan kemunculan teknologi yang semakin canggih, salah satunya smartphone. C. Bentuk-bentuk perubahan sosial. 1. Perubahan revolusi. Secara sosiologis, perubahan revolusi biasanya berkaitan dengan perubahan unsur-unsur kehidupan dalam suatu lingkungan masyarakat, seperti perubahan sosial akibat semakin canggihnya teknologi saat ini. Contohnya, orang jarak jauh bisa bertatap muka melalui video call. Hal ini membutuhkan waktu yang sangat singkat karena kita bisa mengaksesnya melalui handphone. Selain itu juga kita bisa memesan makanan, tiket liburan, dan lain-lain hanya melalui aplikasi tanpa kita datang ke tempatnya langsung. Contoh lain bisa kita ketahui juga apabila ingin mentransfer uang ke seseorang, kita tidak perlu datang ke bank ataupun ATM, cukup menggunakan smartphone kita. Dan masih banyak hal lainnya yang dapat kita ambil akibat semakin canggihnya teknologi. 2. Perubahan yang direncanakan. Perubahan teknologi yang semakin canggih merupakan perubahan yang direncanakan, karena pada era ini banyak negara-negara di dunia yang berlomba-lomba menjadi negara maju dengan teknologi yang canggih. Selain itu, kita memang membutuhkan teknologi yang canggih dalam membantu kegiatan sehari-hari.
Kemajuan teknologi telah memberikan dampak positif yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat Indonesia, antara lain perubahan tata nilai dan sikap, yaitu adanya perubahan nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah beraktivitas dan mendorong masyarakat untuk berpikir lebih maju. 3. Perubahan berpengaruh besar. Perkembangan dunia iptek yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa pengaruh yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh kapasitas komputer, mesin-mesin otomatis. Seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Ringkas kata, kemajuan teknologi saat ini benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. 4. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Semakin canggihnya teknologi, ada perubahan yang tidak dikehendaki. Contohnya, mengakibatkan kita malas dalam hal berpikir maupun bertindak. Dalam era sekarang, para generasi milenial hanya ingin yang instan-instan saja. Sedikit bekerja namun ingin hasil yang memuaskan. Dengan semakin canggihnya smartphone, para siswa maupun mahasiswa ingin memanfaatkan dengan copy paste di internet untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru maupun dosen mereka. Dengan begitu, otak mereka sulit untuk diajak berpikir kritis. Kemudian bisa kita lihat juga dalam handphone terdapat berbagai aplikasi yang memudahkan kerja mereka. Misalnya, dalam hal memesan makanan, mereka hanya tinggal memencet kemudian juga datang dengan sendirinya. Hal tersebut memicu sifat malas seseorang. Kemandirian individu juga mulai berkurang. D. Faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Faktor pendorong 1. Sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi. 2. Kebijakan pemerintah aplikasi teknologi dalam lingkup masyarakat. 3. Sarana dan prasarana dalam mengaplikasikan teknologi. 4. Dimensi budaya. Faktor penghambat 1. Prasangka terhadap hal yang baru atau asing. 2. Sikap tertutup masyarakat. 3. Sikap tradisional masyarakat. Dan 4. Adat dan kebiasaan. Terima kasih.